awalnya itu aku rajin memposting karya aku di sosial media. Jadi itu penting banget guys. Akhirnya waktu itu dilihat sama Ririn Nekawati. Aku masih punya ambisi untuk nge-direct film. Rio Motret sempet jual sate, itu bener apa enggak sih? Bener, aku harus nabung berapa tahun ya biar bisa foto di sana. Di karir aku ini nggak harus selalu apa-apa uang gitu. Ternyata di luar dugaan yang ngirim cerita itu kayak ribuan sih. Kalau bagi aku, mama itu supporter tunggal tuh. Jangan mudah menyerah, yang pasti nikmatinlah prosesnya. Ada yang panjang, ada yang tiba-tiba udah nyampe cepet. Hi, so the second look is about Audrey Hepburn inspiration. Halo guys, kembali jumpa dengan saya Melin Tenadi in my YouTube channel. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pemotretan dengan seorang pekerja seni dan kreatif yang handal, yang humble, dan kaya hati pastinya. Dia adalah sosok yang sudah dikenal banyak orang. Penasaran kan? Yuk kita langsung ke lokasi. Hai Rio. Hai Ci, apa kabar? Aduh, senang sekali udah banget ketemu. pagi-pagi. Iya dong, kan mau dipotret sama Rio Motret. Wow. Nah, viewers, inilah Rio Motret yang pastinya Halo. sudah dikenal banyak orang, khususnya artis-artis ternama. Waduh. Gak mau ketinggalan, saya juga pengen Ini dong. udah kayak artis loh, pagi-pagi aja udah on banget, rambut, Belum bulu dong. mata, makeup. Belum. Harus dipegang dulu sama Ramaji biar menjadi lebih sesuatu ya. Lebih wow, tapi datang aja udah cantik nih. Ntar tinggal, aku pikir udah tinggal siap foto loh, soalnya udah ready banget nih. Iya nih Ria, udah siap ready untuk loh. Cimei ini emang selalu terlihat cantik jujur ya, ya. hari ini saya deg-degan banget viewers. Kenapa Ci? Iya, karena nggak biasa difoto sama seseorang yang memang udah ahli di Oke, bidangnya. hari ya. ini kita bakalan bikin Cimei bakalan jadi wow banget karena ada total ada 3 konsep ya. Iya. Tapi nanti dia harus ikutin terus karena Iya ini dong. seru banget. Semua konsepnya beda-beda, ada yang dramatis, ada yang klasik, ada yang modern. 3. Iya. Sementara menunggu makeup artisnya Iya. datang, kita ngobrol sebentar ya. Boleh. Boleh ya. Oke. Mungkin viewers sudah tahu banyak ya tentang seorang Rio Motret. Tapi di sini saya ingin mengulas kembali mungkin beberapa hal yang mungkin pemirsa pengen tahu lebih jauh tentang seorang Rio Motret. Apa tuh kira-kira? Rio, kan kamu tuh, saya tahu kamu background pendidikannya itu adalah graphic design, Yes, kan? betul. Nah, kenapa bisa fotografi itu menjadi pilihan kamu gitu loh? Sebenarnya awalnya itu aku tuh sukanya gambar sih. Aku tuh demen ngelukis dulu, tapi setelah makin kesana-kesananya, ternyata melukis tuh nggak semudah itu gitu, karena banyak tekniknya dan perlu kesabaran. Kalau ada salah dikit, harus ulang lagi dari awal gitu. Jadi akhirnya aku mikir, wah kayaknya aku harus nyari interest yang lain ya, tapi yang berhubungan dengan desain juga gitu. Sampai akhirnya masuklah ke mata kuliah fotografi. Nah pas di situ tuh aku langsung hatinya tuh langsung serak gitu, karena kayak dengan fotografi itu kita hampir seperti melukis, tapi kita mengabadikan atau mengcapture momen, terus walaupun salah masih bisa kayak diulang beberapa kali dengan beda angle gitu, beda dengan melukis ya. Iya. Jadi kalau sudah sekali salah, ulang mesti lagi. ulang yang dari nol lagi ya. Sedangkan kalau motret itu kan kita bisa berbagai angle dan Ya. kemungkinan besar dari angle-angle itu ada 1-2 yang bagus setuju. gitu. Jadi waktu itu hati aku langsung kayak jatuh hati sama fotografi, dan kebetulan waktu itu aku mulainya di modeling, startingnya di modeling. Oh, jadi langsung udah di Langsung foto modeling. orang waktu itu. Oh. Nah aku suka karena aku ngerasa pertama aku suka yang ngeliat yang cantik-cantik gitu. Terus yang kedua, mengabadikan atau motret orang tuh menurut aku ada keunikan sendiri-sendiri karena setiap orang punya karakter wajah yang beda-beda. Itu tantangan buat aku
gimana bisa dapetin sisi dari awal belajar ya, gimana caranya bisa dapetin angle cantiknya seseorang atau angle terbaiknya seseorang dengan kacamata kita gitu. Dan saya tahu pasti ya, ada 3 poin yang menjadi fundamental kamu punya pemotretan itu adalah ide, konsep, dan angle, bener Iya, nggak? betul. Nah, gitu bisa dijelasin nggak lebih detail supaya mungkin yang di luar sana pengen belajar juga. Oke, menurut aku pertama kali itu adalah yang harus kita pikirin adalah idenya dulu sebelum memulai sebuah pemotretan. Ide itu paling penting karena kalau misalnya kita mau motret seseorang tanpa ide atau ngeblank, nanti jadinya pada saat hari H pemotretan ya bisa jadi bagus, bisa jadi juga gagal gitu. Karena yang menurut aku kalau nggak ada ide atau nggak ada konsep itu bahaya sekali gitu. Jadi untuk menjadi fotografer yang handal itu memang kita perlu persiapan ya. Yeah. Jadi jangan asal motret aja gitu Yeah. kan. Jadi mesti punya satu tanggung jawab ya di mana Betul. bisa menghasilkan karya yang terbaik buat kliennya itu ya. Betul. Saya setuju. Terus saya boleh tahu nggak fotografi luar negeri sama dalam negeri itu ada perbedaan nggak dari seninya itu? Kalau kamu lihat seni kreasi mereka. Ada sih, ada fotografer bule itu lebih simple, lebih less editing, mereka lebih banyak ngambilnya ke momennya. Nah beda, tapi emang beda culture ya. Kalau Asia, betul, orang betul. Asia dan orang Indonesia terutama, selain momennya harus dapet, selain hasilnya juga harus bagus, tapi semuanya harus sempurna, Ci. Baik dari segi editing, setuju. baik dari segi Iya. coloring. Makanya menurut aku fotografer paling the best itu adalah fotografer Asia atau malah Indonesia karena Betul. Karena tuntutannya lebih tinggi ya. karena kita banyak bermain dengan teknik editing, teknik lighting dan segala macam sampai akhirnya fotonya tuh kayak menurut orang luar, orang-orang Asia ini foto-fotonya tuh keren-keren banget. Kayak banyak banget konsep-konsep yang nggak ada di pikirannya mereka gitu. Nah sekarang kita napak tilas ya Iya. ke perjalanan karir kamu. Saya tahu Rio Motret itu mulai terjun ke dunia fotografi kalau nggak salah tahun 2004. Cici hebat banget ya, udah survei dulu nih kayaknya. Iya. Dan selama 3 tahun itu Rio kelihatannya berusaha untuk membangun satu image ya sebagai fotografer lewat Friendster ya. Friendster zaman dulu. Iya, selama 3 tahun itu sampai Rio Motret ketemu artis pertama Ririn ya untuk difoto iya. sama Usi sama Andika ya. Pertama Ririn ya, jadi awalnya itu aku rajin memposting karya aku di sosial media, jadi itu penting banget guys. Iya. Buat kalian yang pengen karyanya dilihat sama orang banyak, ya rajin-rajinlah posting di sosial media. Jadi zaman dulu tuh belum ada Instagram, belum ada Facebook. Aku mainnya dulu Friendster. Aku punya 4 account di Friendster. Itu gunanya untuk menyebarkan atau memamerkan semua karya aku. Jadi bodo amat ya aku postingnya sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya namanya sosial media kan sambung menyambung, orang bisa ngelihat gitu. Akhirnya waktu itu dilihat sama Ririn Ekawati. Terus Ririn kontak mau foto. Dan ternyata setelah dia foto, dia suka. Nah itulah pentingnya referensi dari mulut ke mulut itu. Itu jauh lebih penting. Jadi kalau misalnya kita udah menghasilkan sebuah karya yang bagus, itu jangan ragu, pasti orang lain akan referensiin. Jangan disimpan ya. Iya, jadi kayak sama restoran juga kalau enak pasti kita akan habis makan, lu makan di sini deh, makanannya enak gitu. Jadi menurut aku referensi itu sangat penting. Iya. Dan 2004, 2007 dan saya tahu pasti menjadi titik balik untuk seorang Rio Motret itu tahun 2012. 2012 itu ketemu dengan Krisdayanti, which is aku ngefans banget sama Krisdayanti dari SMP gitu. Akhirnya bisa dikontak sama beliau, terus dipercaya untuk motret cover albumnya gitu. Dan itu menurut aku kayak suatu pencapaian ya, karena ketika kita ngidolain orang dan kita bisa kerja sama dia, itu adalah suatu pencapaian gitu. Sama mungkin Mimi Krisdayanti pun juga pasti punya idola dan dia juga udah mencapai itu. Dan aku bisa motret seorang Krisdayanti which is adalah diva Indonesia. Itu kayak waktu itu rasanya tuh senang banget gitu. Dan grogi sih. Dan ada satu yang saya tahu pencapaian kamu yang menjadi masterpiece kamu tuh adalah Alkis. Apakah itu menjadi pencapaian kamu yang tertinggi menurut kamu? Mungkin boleh dibilang itu salah satu yang memorable karena 2015 itu kira-kira hampir 10 tahunan aku berkarya itu aku bisa menciptakan sebuah pameran yang lumayan besar yang melibatkan banyak orang-orang hebat, baik dari artis, desainer, semua banyak yang mensupport, makeup artist, stylist, dan itu cukup diapresiasi sama banyak orang sampai kita akhirnya keliling ke 6 kota besar untuk dipamerin gitu. Jadi banyak request. Itu pun
aku berhentiin di 2017 karena menurut aku udah cukup lah itu karya. Maksudnya kalau terus-terusan aku pamerin terus kan kayak kesannya nggak punya karya lain ya gitu. Jadi waktu itu aku stopin karena bagi aku udah cukup lah 2 tahun gitu. 2 tahun itu. 2 tahun tur keliling. Ya. Sekarang kan udah mencapai yang titik yang kamu banggakan itu. Ada harapan nggak? Ada keinginan untuk target berikutnya apa gitu loh, ada nggak? Sebenarnya ada masih banyak ambisi yang belum kesampaian. Yang namanya kita berkarya atau berkarir itu kan pasti pengen lagi lebih untuk mencapai prestasi yang lebih lagi gitu. Nah mungkin ada beberapa yang belum kesampaian, kayak misalkan aku masih punya ambisi untuk ngedirect film. Sebenarnya mendirect itu udah menjadi part of my hobby sebenarnya. Oh iya. Jadi ngedirect orang pada saat foto, terus kemudian ngedirect orang pada saat bikin video klip atau mungkin iklan dan mini series itu udah aku lakukan. Tapi mungkin ada ambisi yang kayak aku pengen bikin film pendek, pengen bikin film layar lebar yang aku direct sendiri gitu. Itu mungkin ya cita-cita yang mungkin entahlah kapan bisa kesampaian atau mungkin belum dipercaya sekarang, tapi nanti one day pasti aku yakin bisa. Bisa, pasti bisa. Semua keinginan itu kalau memang kita punya satu kemauan yang kuat, pasti bisa, saya yakin. Amin. Selama pandemi ini saya tahu ya banyak orang yang mulai kehilangan mungkin ya kepercayaan diri karena ya situasi itu membuat orang banyak kehilangan pekerjaan juga gitu. Nah mungkin Rio Motret bisa membagi juga waktu pandemi itu efek nggak ke pekerjaan kamu? Kalau dibilang efek karena banyak juga klien yang takut untuk motret di sini, tapi kita berusaha prokes dijalanin sebaik mungkin gitu supaya kita sendiri juga sehat gitu. Nah cuman kalau dibilang berdampak secara, maksudnya berdampak sampai nggak ada kerjaan nggak juga sih, karena menurut aku ya dengan adanya pandemi ini banyak orang yang malah jadi santai karena work from home, keluarganya berkumpul semua, anak-anak yang dari luar negeri malah pulang, dan menurut aku itu malah memberikan peluang bagi aku untuk mendapatkan customer-customer yang foto keluarga kayak gitu loh, Ci. Oh ya, jadi ada sisi. Jadi yang ada sisi baiknya positifnya juga ya. Jadi yang biasanya susah kumpul karena anaknya semua pada di luar negeri, suaminya sibuk bolak-balik keluar kota, akhirnya sekarang semua karena work from home, mereka punya waktu yang banyak untuk berkumpul sama keluarganya dan akhirnya mereka kepikiran untuk foto gitu. Betul. Iya, jadi bagi aku pandemi ini sebenarnya memberi rezeki juga gitu. Jadi nggak selalu pandemi ini berdampak buruk. Saya gitu. juga lihat ya pandemi ini juga bisa keluar banyak sekali orang-orang yang tadinya tidak tahu dia punya bakat, tiba-tiba keluar semua. Ya, yang tadinya nggak tahu dia bisa masak jadi jadi tukang masak ya, kan, jadi kuliner tuh di mana-mana ya. Benar. Itu terus ya semua bakat-bakat yang terpendamnya. Karena jadi banyak waktu ya. Jadi untuk mengeksplor dia punya bisa belajar kemampuan lagi. dirinya ya. Iya, benar-benar. Nah, saya juga baca bahwa pandemi itu Rio Motret sempat jual sate, itu bener apa enggak sih? Bener, karena kan waktu itu emang benar-benar lockdown, pemerintah juga nggak ngasih kita untuk melakukan kegiatan di luar kan. Kalau bisa semua dilakukan di rumah, terus usaha juga nggak boleh buka. Ya udah, karena aku pikir di rumah hampir 2-3 bulan begitu, kayaknya mendingan cari kegiatan lain ya. Akhirnya aku nyobain resep bikinan oma aku gitu, sate waktu itu. Dan ternyata seru juga sih masak gitu. Maksudnya kayak setelah beberapa kali trial sampai kayak 6-7 kali, aku akhirnya bisa nemuin ramuan yang pas gitu. Ya udah, akhirnya aku iseng buka PO gitu, dan ternyata lumayan, setiap harinya tuh kayak habis terus PO-nya, terus setiap hari tuh kayak ribuan tusukan sate tuh yang harus aku bakar. Yang saya pengen tanya itu, Rio ada nggak rasa malu gitu? Biasanya orang kalau udah berada di satu titik puncak yang sukses, terus kayaknya jualan sate tuh menjadi kayak, loh kok kayak downgrade? Aku sih nggak ada rasa malu ya, karena aku mikir ini kan hobi lain yang tiba-tiba muncul. Karena aku juga bukannya mundur dari dunia fotografi kan, jadi ibaratnya orang lihatnya, oh Rio selain bisa motret, dia juga jualan makanan gitu. Karena sebelumnya aku juga ada bisnis kuliner juga, namanya Rasa Lokal. Aku bikin keripik bareng Chelsea sama Glenn. Jadi masih ada relate lah gitu, kayak kalau tiba-tiba aku jual sate. Terus itu pun juga sebenarnya lebih ke iseng ya, daripada di rumah nggak ada kerjaan, tidur doang, nonton gitu. Jadi akhirnya aku mikir cari kegiatan deh. Dan lumayan loh guys, maksudnya kayak setiap hari waktu tuh kayak lewatnya cepat banget, karena pagi ke pagi ngebakar sate, malam ke sorenya persiapan prepare dagingnya, tusuk-tusuk
pokoknya waktu tuh lewat cepatnya tiba-tiba udah habis aja gitu Nah, lockdownnya. saya tahu dalam YouTube kamu mengangkat kisah-kisah inspiratif ya, Iya. yang menyentuh, menurut saya sih menyentuh ya, itu sehari Jadi bintang. menjadi bintang. Di mana kamu mengangkat wanita-wanita di luar sana yang mungkin udah kehilangan kepercayaan diri karena mungkin kekurangan atau kelemahan yang ada dalam dirinya, dan kamu kembalikan itu menjadi mereka. Wow, ternyata dia punya value loh dalam diri mereka masing-masing. Mungkin di sini saya pengen Rio bisa berbagi bagaimana ide itu muncul dan apa yang kamu lihat gitu loh setelah kamu melakukan kegiatan positif seperti ini. Sebenarnya ide itu muncul dari inspirasinya itu dari DM aku. Jadi Oh, DM oke. aku tuh penuh dengan pertanyaan kayak apakah klien aku hanya selebriti atau orang cantik, kita yang gemuk, kita yang ibaratnya nggak good looking, bisa gak jadi kliennya Rio, terus bisa gak di foto sama Rio. Ada juga yang ngomong, aku harus nabung berapa tahun ya biar bisa foto di sana. Jadi kayak sebenarnya banyak DM yang membuat aku tersentuh sih. Karena aku ngerasa di karir aku ini nggak harus selalu apa-apa uang gitu. Jadi aku mikir, boleh juga sih ngasih kesempatan buat teman-teman yang kayak memang pengen ngerasain di foto, bisa ngerasain experience itu gitu. Jadi akhirnya aku cari-cari DM yang aku baca, memang banyak yang menyentuh juga sih, kayak Kak, aku sakit kanker kayak gitu. Ya, yang udah Terus kamu tayang ya. tapi aku pengen banget di foto supaya kepercayaan diri aku kembali gitu-gitu. Jadi banyak lah yang sebenarnya banyak banget yang DM seperti itu. Akhirnya aku punya ide gimana ya kalau aku bikin sebuah kayak kompetisi lah. Mereka ngirimin kisah hidup mereka ke DM aku bacain. Nanti mereka akan aku treat seperti layaknya seorang bintang, di foto, dikasih baju keren, kasih stylist, di makeup sama Rama dan artis-artis makeup artis yang udah biasa nge-handle artis. Terus udah gitu ternyata di luar dugaan yang ngirim cerita itu kayak ribuan, Ci. Wow. Jadi kayak Luar 3.000 apa 4.000 orang yang ngedaftar, dan aku harus bacain satu-satu tuh sampai tengah malam aku bacain kisahnya, dan ternyata banyak banget yang menyentuh sih sebenarnya kisahnya. Tapi aku pilih yang memang terbaik, maksudnya dalam arti memang mereka pantas untuk dipilih, karena banyak juga yang cuman pengen foto dong karena demen di foto gitu. Jadi aku cari emang orang-orang yang memang alasannya tepat sekali untuk mendapatkan hadiah ini gitu. Ya udah, akhirnya 5 orang itu yang terpilih. Jadi ada yang cancer, ada yang sering dibully, ada yang diselingkuhin. Jadi banyak banget lah itu. Ya saya udah nonton tuh yang Ada itu yang sih. terbakar gitu. Jadi kayak dengan Itu ikut. udah berapa episode ya secara Aku cuma milih 5 orang doang, jadi 5 episode gitu. hebat ya seorang Rio Motret. Jadi dia bukan cuma bekerja untuk uang, tapi dia juga bekerja untuk membangun ya sesuatu energi yang positif buat orang-orang yang memang udah kehilangan kepercayaan diri Iya, gitu betul. ya. Mungkin saya beralih sedikit yang ke masalah keluarga ya. Saya tahu bahwa Rio Motret ini seorang yang family oriented banget. Dia sangat sayang mamanya, amahnya ya. Saya pengen tahu sosok seorang mama itu di mata Rio tuh apa? Oh, kalau bagi aku mama itu supporter aku banget, supporter tunggal tuh. Jadi mama itu kan yang ngegedein aku dari kecil sebagai single parent. Jadi dia jadi sahabat aku juga. Dia juga jadi, selain jadi ibu, dia jadi sahabat. Dia bisa jadi macam-macam lah. Pokoknya intinya di saat aku down, di saat aku lagi nggak percaya diri atau segala macam, mami aku tuh yang selalu menyemangatin gitu. Dan segala apa yang aku lakuin itu selalu disupport sama mami. Mau jadi fotografer oke, lu mau jadi kerja di kantor juga dia support gitu. Jadi memang sangat penting peranan mama buat aku gitu. Jadi value yang kamu dapetin dari seorang mama tuh adalah dia booster kamu ya. Booster masih buat kamu kuat supaya kamu tetap bisa bertahan dalam situasi apapun. Karena ya. dia bukan sebagai orang tua doang, jadi dia juga sebagai teman baik aku. Jadi kayak kita sering hangout bareng, aku juga curhat juga apa-apa sama dia. Jadi udah kayak teman aja gitu. Makanya bagi aku selain jadi ibu, dia bisa jadi sister, bisa jadi best friend gitu. Masih tinggal satu rumah Tinggal ya? satu rumah. Bahkan mami aku tuh sekarang bantuin juga di Rio Motret gitu. Dia megang banyak hal finance, dia bantu megang finance guys. Jadi kalau luar biasa. kalau duit nggak dipegang sama orang tua tuh pasti habis. Oke, udah banyak yang kita bahas ya. Iya. Saya pengen coba Rio mendeskripsikan tentang diri sendiri. Siapa Rio itu dalam waktu 50 detik bisa untuk
Oke. untuk viewers. Kalau boleh dibilang aku itu orang yang pertama, aku tuh orangnya pekerja keras. Jadi aku tuh emang workaholic banget dan pantang menyerah. Karena aku tuh kalau udah punya cita-cita atau udah punya suatu ambisi itu harus aku dapetin. Walaupun jalannya bisa cepat ataupun lambat, dalam arti kalau misalkan untuk mencapai ke situ masih panjang, aku akan tetap terus lakukan. Jadi kayak banyak juga pameran-pameran yang aku persiapkan bertahun-tahun. Jadi belum tentu orang lain bisa sesabar itu kan gitu. Jadi aku tuh emang tipenya gitu, pekerja keras, aku ambisius juga dalam hal karir ya. Dan yang pasti Itu kunci sukses. iya, dan yang pasti yang terakhir aku mau selalu berusaha untuk berkembang. Jadi nggak stuck di situ aja, harus berinovasi. Ya, jadi tidak pernah puas ya. Iya. Dan terus mau belajar Betul. dan terus berkembang ya. Iya. Nah, sebelum kita menutup pembicaraan ini, saya cuma ingin Rio memberikan beberapa kata inspirasi atau motivasi untuk orang-orang di luar sana yang lagi berjuang untuk menjadi sukses, seperti apa gitu loh. Oke, kalau aku bilang jangan mudah menyerah yang pasti, karena dengan kamu gigih, dengan kamu tidak berhenti berusaha, pasti akan ada aja peluang dan pasti akan ada aja jalannya untuk mencapai ke titik yang memang kamu kejar gitu. Karena dengan kamu putus asa dan nggak yakin dengan apa yang kamu kerjain itu akan mengurangi nilai kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu berusaha terus mengejar apa yang kamu impikan, kamu akan menemukan atau mendapatkan titik itu gitu, mendapatkan apa yang pengen kamu capai. Gitu. Jadi set target, jadi jangan terlalu tinggi dulu, bikin target. Kalau aku juga dari dulu gitu, target aku segini dulu, udah mencapai, coba naik lagi. Udah mencapai, coba naik lagi, coba naik lagi. Jadi jangan langsung dari sini pengen segini. Kamu harus menikmati prosesnya. Yang penting harus fokus ya di sini ya. Fokus Kadang-kadang dan orang tuh proses. udah gagal pindah lagi, lagi itu yang bikin orang jadi pengen cepet kan pengen orang. cepet. Jadi jangan, nikmatinlah prosesnya. Ada yang panjang, ada yang tiba-tiba udah nyampe cepet. Jadi memang beda-beda tiap orang. Jadi kerja keras, fokus dan jangan pernah menyerah untuk mencapai titik yang kita tuju. Betul. Ya, jadi terima kasih Thank you, Ci, ya untuk Rio Motor untuk obrolan hari ini. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ya. Oke, abis ini sekarang kita mau have fun nih Ya, photoshoot. sekarang kita mau senang-senang dan mengeksplor diri saya dalam dunia apa? Fotografi. Cici mau jadi model Jadi hari model. ini. Oke. Ikutin terus ya. Oke guys, sekarang saya lagi didandanin sama Ramaji. Ramaji ini seorang make-up artis yang sudah tidak diragukan lagi dalam merubah wajah wanita ya menjadi sangat cantik dan artistik pastinya ya. Bukan merubah sih, sebenarnya melukis. Ya, jadi mungkin kita kan wanita tuh kan ada kelemahan, ada kekuatannya. Ya mungkin di sini kemampuan Ramaji untuk mengangkat kelebihannya dan menutup kelemahannya ya, biasanya gitu ya. Iya. Yang pasti sebelum saya mengenal Ramaji secara real kayak gini, saya udah langganan dengan bulu matanya yang luar biasa. Keren banget beneran, sumpah. Makasih banyak. Iya, jadi saya udah bertahun-tahun pakai bulu mata Ramaji. Kalau saya pesen langsung 5 lusin coba. Soalnya sering habis. Jadi mau nggak mau stok dulu Stoknya banyak. sebelum kosong. Beneran bagus. Ya bisa intip dia apa di itunya bisa. Instagramnya. Instagram apa tuh? Ramaji.lashes. Oh iya. Ramaji.lashes. Itu banyak Instagramnya. pilihan ya. Dan kebetulan memang saya sukanya yang panjang, yang cetar dan di situ ada. Cuman sebelumnya saya pengen tahu nih nama Ramaji itu dari mana sih? Kok kayak nama orang India? Apa kamu orang India? Bukan, Ada keturunan? Bukan. Jadi gini, aku tuh nama aslinya tuh Muslim banget. Karena aku Muslim. Oh, Papa iya? mama aku orang Muslim, papa aku orang Batak, mama aku orang Kupang. Oh, iya. Tapi kita sambil makeup ya. Iya. Tapi mereka tuh ketemunya di Bali. Jadi kita semua tuh lahir dan jadi di Bali, besar di Bali. Nama aslinya apa tuh? Nama aslinya panjang, Ci. Nah, terus kemudian singkat cerita. Nggak mau disebutkan nama aslinya. Biasanya kalau sebutin nama asli sama nomor rekening, Ci. Ya boleh.
Boleh sebutkan aja dua-duanya. Ayo. Nah, terus singkat cerita, teman-teman itu karena orang Bali semua, kalau panggil aku tuh kan, aku marganya Lubis, ya kan? Jadi teman-teman tuh manggilnya susah kalau Lubis gitu loh. Jadi mereka panggil nama aku kan ada Ramadannya, jadi diambil ramanya aja. Oh, ada Ramadannya. Nama aku tuh Ramadan. Itu Ramadan tuh nama tengah atau nama awal? Nama middle. Oh, middle name-nya. Terus kemudian dipotonglah ramanya aja biar kayak orang Bali kata dia gitu. Terus ditambahkan JEE-nya. Nah, JEE itu dari mana tuh? Dari mereka juga. Itu artinya apa? Nggak ada artinya sih, kayak Rama aja gitu artinya sebenarnya. Jadi kalau orang Bali itu Ramaji gitu. Gitu kurang lebihnya. Nah, sampai sekarang lengket, nempel. Terus awal kenal Rio Motret ini gimana bisa jadi partner yang begitu solid gitu loh? Gimana ceritanya tuh? Kalau aku kenal Rio itu dari zaman SMA ya. Jadi, Oh ya? Lama Wow. banget dari SMA. Tapi kita nggak SMA bareng. Cuman satu sekolahan. nggak satu sekolah, cuman teman permainan. Oh, bukan satu sekolah, Bukan, tapi satu kita- angkatan. Satu angkatan. Oke. Dan ada waktu di sekolah itu, selesai sekolah SMA, aku pulang ke Bali. Kan aku tinggal di Bali nih. Oh, oke. Orang tua di Bali semua. Pulang ke Bali. Nah, one day aku bilang aku mau kerja di Jakarta, aku kontak lagi teman-teman SMA gitu loh. Singkat cerita, aku decide untuk berhenti, terus aku bantu Rio. Waktu aku join sama Rio itu, aku bantuin dia sebagai marketing. Jadi salesnya. Jadi salesnya bener. Dari sales marketing bisa jadi makeup artist tuh gimana ceritanya tuh? Jadi kan dulu aku tuh di marketing ya, di Rio bantuin. Itu tuh aku arrange makeup artist, baju, dekor. Berarti network kamu udah bagus dong pada waktu itu dong? Apa tuh? Network jaringan pergaulan kamu Ya udah... lumayan lah. Terus ada satu hari cari orang makeup tuh susah banget sih. Oh, Aku sampai udah mau nyerah gitu nyarinya tuh udah orang makeupnya padahal udah janji sama klien ya? udah janji, terus tiba-tiba nggak bisa gitu kan, nggak murah lagi gitu. Oh, oke. Ya kan. Terus satu hari aku beraniin diri, aku bilang sama Rio, udah deh di studio kita siapin Alat kosmetik alat deh. makeup. Ternyata nyiapin alat makeup itu bukan solusi rupanya, malah bikin tambah lama. Suruh mereka makeup sendiri tuh lama banget dan berantakan hasilnya. Karena dulu kan aku berpikir kayak setiap perempuan tuh pasti bisa makeup lah gitu. Jadi aku suruh siapin alat makeupnya. Jadi biar makeupnya sendiri. Malah kacau beli ya udah. Malah kacau balau, lama, nggak selesai-selesai, hasilnya berantakan gitu sih. Jadi mau nggak mau kalau berantakan karena aku yang punya ide, Terus kamu secara yang moral, secara moral kan gue yang tanggung jawab ya sama Rio ya, kayak dia udah siapin. Sini saya beresin deh gitu. Yang mana yang nggak? Aku bantuin eyeliner, kan eyeliner paling susah sih. Aku bantuin eyeliner deh. Jadi waktu itu masih belum pakai bulu mata kali ya? Belum. Oh udah pakai, mereka pakai sendiri. Terus abis itu ada lagi klien yang lain, masalahnya lain lagi, alis. Satu naik, satu turun. Ya udah sini aku bantuin gitu. Jadi akhirnya bantu lama-lama. Oh ya kok enak ya. Kita itu hari ini photoshoot bersama Cimelin, ada Cialis dan juga Cibicu. Dan Ya. ini pertama banget kita photoshoot sama klien-klien yang cantik-cantik sekali. Yang pertama ada Cimei. Ya, makasih juga ya Cimei udah percayain Angga, Mikar untuk project hari ini. Stylingan hari ini bersama Rio Motret, ada hairstylist Kak Hendro, ada Ramaji, ada makeup artist. Gue pengen kelihatan tinggi jadi kayak gini deh. Yaudah aku gini aku. Enggak, ini udah tinggi nih rambutnya. Jadi look pertama karena memang sesuai request dan sesuai obrolan kita sebelumnya, kita pengen nampilin sesuatu yang berbeda dari stylenya Cime yang sebelumnya sudah ada, tapi aku pengen nampilin sesuatu yang berbeda itu kita ngambil style Victorian look. Jadi kenapa Victorian look? Karena pengen sesuatu yang lebih dekoratif, setnya dekoratif, rambutnya seperti Victorian gini, terus bajunya juga yang ala-ala Queen and Victorians gitu, yang kerajaan-kerajaan gitu. Jadi nanti kita akan pakai baju warna gold. Terus nanti rambutnya tatanan seperti ini distylisin oleh Kak Hendro. Hendro Sudarta. Ya. Makeupnya sama Kak Ramaji yang pasti fotografernya Rio Motret. Mau tahu liatnya looknya seperti apa? Pokoknya tetap stay tune ya. Agak lemes-lemes dikit gitu kan.
bisa Ci, karena pause. Jadi ini kita udah selesai look pertama dengan choreo motret, terus dengan Cimei dengan tatanan looknya ala Victorian, terus ini dressnya ada apa namanya ada beads gitu, terus ada kayak dia warnanya gold, ya, terus dia satu tone, terus rambutnya ala Victorian juga, gitu ya. Terus nanti kita bakal lanjut lagi ke look 2 ya. Look Tadi, dua. tapi yang paling lucu di sini yang paling beda karena choreo di sini dia settingannya juga lebih dekoratif, lebih Victorian ya choreo ya. Iya. Lampu-lampu dengan kursi yang warnanya seton dengan warna bajunya, which is very nice. Cimei gampang banget diarahin dan mungkin kan udah terbiasa di foto juga ya, jadi gerakannya bisa Udah luas banget, sementara langsung dapet guys. langsung gitu ya kita Kece banget. dan nggak susah-susah ngarahin Cimei karena Iya. memang kayaknya dulu pernah ke model Ci ya. Kayaknya Jadi Cici malah- udah ada dia malah bakat guru modeling jangan-jangan. Iya, udah ada bakat modelnya Oke, nih. sekarang kita mau ganti ke look 2, itu terinspirasi dari Audrey Hepburn. Iya, inspirasinya Audrey Hepburn. Nanti Sip. looknya bakal Ikutin seperti terus apa, ya. pokoknya ikutin terus ya. By the way, aku makin pendek ya tadi. Oh ya, lepas heels. Hi, so the second look is about Audrey Hepburn inspiration. So ini adalah inspirasi dari Audrey Hepburn untuk style rambutnya, terus aksesoris di kepalanya. Kita kasih sesuatu. Jadi ini aku kasih pulse aja. Jadi nggak too much dengan tatanan rambutnya seperti ini. Inspirasinya Audrey Hepburn. Terus dressnya kita kasih warna black, tapi ada sedikit pattern gold, warna gold dikit. Terus nanti akan Melin akan pakai cape yang lengannya itu bentukannya puffy. Kalau kita bilangnya puffy sleeve, jadi bentuknya balon. Nah, jadi bilangnya balon. Jadi looknya bakal seperti apa? Pokoknya tetap standby, stay tune. Look keduanya ini makeupnya mirip-mirip, cuman aku mau bikin tambah glowing dikit sama lipstiknya kita ganti warnanya ya. Second look udah selesai, sekarang mau ke look ketiga. Ini mau foto bertiga, ya. Ikutin terus ya. Ikutin terus. Ini adalah look Yang ketiga. yang terakhir dari looknya Cimei. Dan ini konsepnya adalah karena kita fotonya grup, jadi aku sebagai stylist ngasih konsepnya yaitu white on white. Jadi memang konsepnya ini lebih glamour, terus bajunya lebih bervolume, puffy sleeve, terus detail bajunya itu I wanna put something like embellishment. Jadi ada embellishmentnya tuh on pulse. Jadi embellishmentnya tuh kita kasih pulse. Ini tiga-tiganya itu satu desainer yang luar biasa menurut aku, Kak Herman Sarah. Jadi memang dia ngasih detail pulse itu cocok banget di baju, mencerminkan seorang wanita yang feminine, yang strong, yang glamorous, yang fabulous. Jadi memang ini cocok banget, apalagi dipakai oleh Cimei, Cielis, dan Cibicu. Aku rasa dengan karakter mereka berbeda masing-masing, style rambut, makeup, dengan baju mewakili karakter mereka akan terlihat lebih bagus. Apalagi nanti kita akan setnya seperti apa, itu nanti akan diatur oleh choreo motret, dan settingannya ada nanti white on white juga. Pokoknya bakal seperti apa, tetap stay tune di YouTube channelnya Cimei ya. Jangan lupa subscribe.